warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ganesha, semangat Ganesha. Selamat datang di episode 4 Ganesha Talk Spesial edisi Ramadan kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan salah satu narasumber kita, yaitu beliau Ibu Feby. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Jadi Bu, pada kesempatan kali ini saya mohon izin bertanya mengenai sholat malam Lailatul Qadar Bu. Mungkin dapat dijelaskan terlebih dahulu tentang sejarah singkat mengenai Lailatul Qadar atau arti dari Lailatul Qadar itu apa, ngoten? Iya, sejarah singkat ya? Nggih, betul. Iya. Jadi kalau pembahasan Lailatul Qadar itu tidak lepas dari peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Jadi ketika itu Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Nah di situ. Maka secara langsung 30 juz turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, barulah di situ mulai dari Baitul Izzah itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama durasi sekitar 23 tahun. Nah di situ. Nah, maka kapan tanggalnya ketika turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu dalam Al-Quran hanya ada kisi-kisinya. Jadi hanya disebutkan bahwa inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Nah, di sini ya di surat Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, malam yang penuh berkah. Dan ada juga di surat Al-Qadar ayat pertama itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, di sini bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Nah, di situ. Lalu kemudian Nabi SAW itu mencari yang dimaksud malam Lailatul Qadar, turunnya Al-Qur'an itu kapan? Atau malam yang penuh berkah itu kapan? Rasulullah mencari. Beliau mencari dengan cara iktikaf. Iktikaf rangkaian ibadah pada malam hari di 10 hari pertama bulan Ramadan. Nah, kemudian beliau tidak merasakan yang dimaksud dengan malam penuh berkah. Dilanjut di 10 hari kedua di bulan Ramadan. Juga sama, beliau belum merasakan yang dimaksud malam yang penuh dengan berkah. Ketika dilanjut di 10 hari ketiga di bulan Ramadan, ada satu malam yang beliau merasakan memang berbeda. Jadi sangat sejuk rasanya di malam itu. Beliau tenang, merasakan ketenangannya luar biasa. Kemudian dalam beribadah itu beliau merasakan nikmat sekali, tidak ingin berhenti untuk beribadah. Dan di sana pun berkomunikasi dengan Allah itu terasa sangat menenangkan dan menyenangkan. Nah, di sanalah Rasulullah bisa merasakan yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul mubarakah dan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti beliau menemukan dan merasakan malam tersebut ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya pada malam ganjil. Nah, kisi-kisinya seperti itu. Tidak ada tanggal khusus yang menyebutkan bahwa di tanggal sekian, belum ada. Oke, jadi kesimpulannya untuk malam Lailatul Qadar ini ada pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan gitu nggih Bu? Iya, betul. Oke. Kemungkinan apakah ada keistimewaan dari sholat malam Lailatul Qadar ini Bu? Baik, ya. Sholat yang dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Justru ya ini ya memang sangat istimewa. Karena Lailatul Qadar itu ya inna anzalnahu, diturunkannya Al-Quran ketika itu. Tapi tidak hanya sholat malam ya yang istimewa, bahkan seluruh rangkaian ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu sangat istimewa. Selama bulan Ramadan ibadah itu sangat istimewa, tapi yang lebih istimewa lagi di 10 terakhirnya, karena di situ Allah memberikan satu malam yang luar biasa dan kita harus mencarinya dengan berusaha memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir tersebut. Nah, di situ ketika Allah berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar, artinya Al-Qadar itu adalah sempit. Nah, mengapa malam yang sempit
Maksudnya gimana itu? Karena semua malaikat itu turun ke bumi. Semua malaikat turun ke bumi. Kemudian malaikat melihat bintang yang bersinar dari bumi. Malaikat bertanya, apa itu yang kerlap-kerlip ya Allah? Kemudian Allah berfirman, itulah orang-orang yang membaca Al-Quran. Karena di momen itulah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Nah, maka di sana orang yang memperbanyak membaca Al-Quran itu sangat diistimewakan oleh Allah. Sampai malaikat bertanya, siapa itu? Nah, seperti itu. Lalu mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang melaksanakan Qiyamul Lail dan seluruh rangkaian ibadah pada bulan suci Ramadan. Terus malaikat bertanya lagi, saya mau ke sana ya Allah, bolehkah saya diizinkan untuk ke sana? Allah berfirman, boleh. Ada malam khusus untuk engkau turun ke sana. Kapan itu ya Allah? Ada satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Maka turunlah seluruh malaikat ke bumi pada malam tersebut, sehingga bumi itu saking banyaknya malaikat terasa sangat sempit. Nah, di situ tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh, malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Nah, di sana maka perbanyak membaca Al-Qur'an, kemudian rangkaian ibadah lainnya, kemudian doa atau berdoa yang sangat dianjurkan, yaitu sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita dan seluruh keluarganya, berdoalah pada 10 hari bulan Ramadan, yaitu dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf, maka maafkanlah kesalahanku ya Allah. Nah, di situ. Kemudian perbanyaklah ibadah sholat sunnah dan berzikir. Itu keistimewaannya. Oh, jadi itu dia keistimewaan dari sholat malam Lailatul Qadar. Kemudian Bu, untuk tata cara sholat yang berbeda dari sholat malam Lailatul Qadar dengan sholat yang lain itu apa nggih Bu? Oh ya, kalau tata cara sholatnya itu sama sebagaimana kita melaksanakan sholat sunnah yang biasa kita laksanakan, khususnya Qiyamul Lail ya, sholat sunnah di malam hari itu. Jadi sangat dianjurkan memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, diantaranya adalah Qiyamul Lail. Sebenarnya Qiyamul Lail itu apa? Qiyamul Lail itu adalah melaksanakan rangkaian sholat sunnah di malam hari. Nah, di situ ya, ketika kita melaksanakan itu dimulainya ba'da Isya. Jadi setelah sholat Isya kita sholat ba'diyah ya. Setelah itu mulailah kalau Ramadan kita sholat tarawih. Nah, dimulai dari sholat tarawih itu dinamakan Qiyamul Lail karena kita melaksanakan sholat sunnah di malam hari. Nah, di situ. Kemudian dilanjut dengan witir. Nah, biasanya gitu ya. Setelah witir di 10 hari terakhir ini, ayo tambah dengan yang lain. Kalau di 10-20 hari pertama, kedua itu kita setelah witir sudah selesai terus tadarus. Nah, ketika di 10 hari terakhir itu kita tambah dengan Qiyamul Lail lainnya. Bisa kita mulai dari sholat hajat dulu, kemudian kita sholat taubat, kemudian tahajud, atau setelah sholat tarawih langsung kita laksanakan sholat taubat dulu, kemudian sholat hajat, kemudian tahajud, kemudian baru witir, itu juga boleh. Nah, itulah yang disebut dengan Qiyamul Lail, sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari. Ya, kita hidupkan itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tata caranya ya sama, sebagaimana kita sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, sholat sunnah tahajud. Kalau biasanya tahajud 2 rakaat, ya mungkin karena kita menikmati malam, mencari Lailatul Qadar, jadi kita nggak bisa mengklaim malam Lailatul Qadar, bukan ya, tetapi malam di mana kita berusaha beribadah yang banyak untuk mencari di mana sih Lailatul Qadar, yang biasanya tahajudnya 2 rakaat bisa ditambah 4 rakaat, dan itu nikmatilah. Nah, di situ tata caranya sama ya. Baik. Sebelum saya akhiri Bu, mungkin ada pesan untuk teman-teman Sobat Ghanisa? Ya, pesan Bu Febi untuk anak-anakku semuanya, ayo kita berusaha meningkatkan ibadah kita. Mungkin dimulai dari hal-hal kecil, yang penting itu terbiasa.
dan kita juga bisa menikmatinya tidak dengan terpaksa. Dan harapannya Allah meridhoi. Ketika Allah ridho dan kita bisa diizinkan untuk bertemu dengan malam yang penuh dengan kemuliaan, itu sangat luar biasa, pahalanya lebih baik dari 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Di situ ya, dan mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan. Setelah Ramadan pergi pun ya mudah-mudahan kita semua juga bisa menikmati ibadah itu terus menerus, tidak hanya di bulan Ramadan. Oke, baik, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai sholat malam Lailatul Qadar yang disampaikan oleh Bu Feby. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman Sobat Ghanesa. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.